Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri Mentor Pemagangan di Tempat Kerja. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah melaksanakan pelatihan tatap muka atau face-to-face. Sebagai seorang mentor, Sobat Kompeten pernahkah mengalami peserta pelatihan terlihat bosan, mengantuk, atau bahkan bolos saat pembelajaran tatap muka? Kemungkinan hal tersebut terjadi karena kelas pelatihan Sobat Kompeten tidak menarik, materinya terlalu berat, ataupun cara mengajar yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sobat Kompeten perlu untuk mempelajari beberapa hal berikut ini. Pengetahuan dasar, tugas dan peran mentor, tipe-tipe peserta pelatihan, hubungan mentor dan peserta pelatihan, memilih materi, cara menyampaikan dan metode yang tepat kepada peserta, proses pelajaran dengan simulasi, proses pembelajaran secara individu, kelompok kecil dan kelompok besar, dan tips-tips terbaik dari para expert. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan dapat melaksanakan pelatihan tatap muka, baik sesi kelas maupun sesi bengkel kerja yang tepat sesuai materi pembelajaran. Pada dasarnya, seorang mentor dalam melakukan pelatihan harus melakukan memberikan bimbingan, melakukan diskusi untuk memecahkan masalah, membantu mencapai tujuan, memberikan motivasi, mengawasi dan memberikan masukan. Tugas dan peran mentor. Bagi seorang mentor, saat membawakan materi secara tatap muka, terdapat tugas yang harus dipenuhi, yaitu melaksanakan dan mengawasi keselamatan kerja, menentukan isi dan rencana pelajaran, memilih dan mempersiapkan alat evaluasi, memilih metode belajar, memilih dan mempersiapkan alat bantu mengajar, mempersiapkan kebutuhan praktik, menyampaikan pendahuluan materi, menyajikan isi materi, menerapkan isi materi, dan mengevaluasi hasil belajar peserta pelatihan. Setelah mengerti tanggung jawab seorang mentor, Sobat Kompeten juga harus memahami perannya saat sesi tatap muka berlangsung, seperti memperhatikan dan bersikap positif, mempersiapkan baik isi materi pelajaran maupun praktek pembelajarannya, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peserta latih, memiliki sensitivitas dan sadar akan adanya hubungan antara mentor, peserta, serta tugas masing-masing, konsisten dan memberikan umpan balik positif kepada peserta latih. Tipe-tipe peserta pelatihan. Nah, agar proses belajar menjadi menyenangkan dan mudah dipahami, Sobat Kompeten harus membuat penyajian seperti materi yang lebih menarik, mudah diterima, dan membuat suasana belajar lebih hidup dengan cara membuat fun games, membuka ruang diskusi terbuka, dan lain-lain. Selain itu, Sobat Kompeten wajib mengetahui gaya belajar peserta pelatihan yang dihadapi. Dan berikut ini adalah peran dari peserta pelatihan, diantaranya adalah merasa aman dan termotivasi saat belajar, mendapatkan materi pelatihan dengan baik dan benar, dapat melakukan diskusi, dan menerima manfaat setelah belajar. Hubungan mentor dan peserta pelatihan. Pada saat melakukan pelatihan, hubungan antara mentor dengan peserta pelatihan harus didasari dengan perjanjian atau kontrak belajar. Perjanjian atau kontrak belajar harus memiliki unsur jam belajar, partisipasi, aturan main, dan bekerja sama agar proses belajar dapat berhasil dilakukan. Memilih materi, cara menyampaikan dan metode yang tepat kepada peserta. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dunia kerja merupakan dunia yang luas untuk kita bekerja. Pelatihan kerja adalah
bagian kecil dari dunia luas agar peserta pelatihan dapat memiliki kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan dunia kerja. Oleh sebab itu, di dalam pelatihan pasti ada mentor sebagai pengajar dan peserta pelatihan sebagai yang diajarkan. Pelatihan kerja harus didasari oleh kontrak belajar dan aturan, agar baik mentor ataupun peserta pelatihan mengetahui tugas dan peran masing-masing. Kemudian, sekarang ada 3 hal penting yang harus diketahui, yaitu materi yang akan diajarkan, metode yang tepat, dan bagaimana cara menyampaikan materi. Untuk memilih materi, metode, dan cara menyampaikan materi, paling tidak harus berlandaskan standar kompetensi yang merujuk SKKNI, SKKK, SKKI, dan KKNI. Materi bimbingan harus memiliki prinsip sebagai berikut. Disusun berdasarkan prioritas seperti harus diketahui, penting diketahui, sebaiknya diketahui, mendengarkan dengan baik, tidak menjudge atau menghakimi, tidak mengekspos kelemahan orang lain, dan konstruktif. Pada saat ini, pelatihan dapat dilakukan secara daring dan luring atau online dan offline. Sebagai mentor pelatihan, sobat kompeten wajib untuk beradaptasi dan dapat melakukan dengan baik pelatihan dengan cara online dan offline. Setelah itu, materi yang akan disampaikan haruslah sesuai dengan kondisi peserta pelatihan, diri Anda sendiri dan masalah yang terjadi, hingga sobat kompeten dapat menggunakan metode yang tepat. Sehingga, setelah menetapkan metode yang tepat, sobat kompeten dapat memilih cara penyampaian materi yang optimal. Penyampaian materi bisa dilakukan di kelas dan di lingkungan kerja. Penyampaian materi di lingkungan kerja dapat melengkapi materi yang sudah disampaikan di kelas sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan memperlihatkan praktek langsung di lapangan. Sebagai mentor, sobat kompeten dapat membimbing hingga meningkatkan keahlian yang dimiliki peserta pelatihan. Jika perlu, mentor dapat merujuk peserta magang pada ahli lainnya. Selanjutnya, proses belajar juga dapat dilakukan dengan cara simulasi, yaitu peserta pelatihan dilatih keterampilannya secara pura-pura agar memiliki pengalaman yang sama dengan kondisi sebenarnya. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan simulasi, yaitu menentukan topik dan tujuan, memberikan gambaran secara garis besar kegiatan simulasi yang akan dilakukan, mengorganisir kebutuhan simulasi seperti alat, bahan, dan lain-lain, menentukan peserta pelatihan yang berperan, menjelaskan dan mencontohkan kegiatan simulasi kepada peserta, memberikan kesempatan peserta simulasi untuk mempersiapkan diri, menetapkan lokasi dan waktu simulasi, melaksanakan simulasi, melakukan evaluasi dari simulasi yang dilakukan, dan mengulangi simulasi. Bentuk dan contoh simulasi. Bentuk dari proses belajar dengan bentuk simulasi yaitu role playing adalah cara belajar melalui menirukan seperti orang yang ahli. Psikodrama adalah cara belajar melalui membuat drama dengan tujuan membuat motivasi bagi pekerja. Sosiodrama adalah cara belajar melalui membuat drama dengan tujuan membuat menyelesaikan masalah bagi pekerja. Games adalah cara belajar melalui membuat permainan untuk individual atau kelompok. Hal penting yang perlu sobat kompeten ketahui saat mengajar atau melatih peserta pelatihan adalah besar jumlah orang yang akan mengikuti pelatihan. Setidaknya, besaran jumlah orang dalam pelatihan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu individu, kelompok kecil yaitu kelompok yang terdiri dari 3-8 orang, dan kelompok besar yaitu sekelompok orang yang terdiri lebih dari 9 orang. Oleh karena itu, mentor saat pelatihan wajib menguasai beberapa hal berikut ini.
melakukan pendekatan personal kepada peserta pelatihan, melakukan organisasi pelatihan, menentukan gaya bimbingan yang tepat dan mudah dimengerti, memiliki keterampilan dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan. Saat melakukan pelatihan, mentor wajib melakukan monitoring, yaitu pengawasan terhadap peserta saat melakukan pelatihan. Hal ini ditujukan agar memberikan rasa aman dan pelatihan sukses dilakukan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta pelatihan telah sesuai, dan dapat menilai hasil dari proses pelatihan. Penilaian atau evaluasi pelatihan terhadap pemahaman dan kemampuan peserta dapat berupa angka atau skor. Evaluasi pelatihan selain berupa skor juga harus berupa masukan yang berguna untuk memperbaiki kesalahan peserta pelatihan. Terdapat beberapa metode penilaian atau evaluasi dari proses pelatihan. Di antaranya adalah metode penilaian pengetahuan yang terdiri dari tes tertulis, tes wawancara, metode penilaian praktik yang terdiri dari ujian praktek atau simulasi, observasi kerja, dan lain-lain. Selain itu, mentor di pelatihan juga perlu dievaluasi oleh peserta pelatihan agar mendapatkan umpan balik langsung dari peserta. Berikut ini adalah beberapa tips-tips yang berguna untuk sobat kompeten. Di antaranya adalah sesuaikan gaya dalam mengajar dengan orang yang akan diajarkan, cari referensi gaya mengajar yang menarik di YouTube, Facebook, atau sosial media lainnya agar sobat kompeten tidak ketinggalan zaman. Sobat kompeten di era ini harus dapat mengajar secara luring atau online, sama baiknya saat mengajar secara daring atau offline. Sekian penjelasan mengenai melaksanakan pelatihan tatap muka atau face-to-face. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sobat kompeten. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.